Kembalinya Dewa Perang Bab 331-340 Novel Tune. Bab 331. Cepat, ayo pergi dan jemput dia sekarang. Kita tidak bisa membiarkan kamar dagang Hampton Utara mendahului kita, desak Winston. Kakek, bagaimana dengan Levi? Karena Una ingin mempermalukan Levi sesegera mungkin, dia tidak sabar. Winston memikirkannya dan menghiburnya, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk menghukumnya di masa depan. Lagi pula, Panglima Covington baru saja tiba. Kita seharusnya tidak meninggalkan kesan buruk padanya sekarang. Kakek, kamu bisa pergi dan menjemput Percy sementara aku membawa Luke, untuk memberi pelajaran pada Levi. Dia hanya orang biasa, jadi tidak akan meninggalkan kesan buruk, saran Una, menolak untuk menyerah. Tentu, kamu bisa menjaga Levi. Winston berbalik untuk memerintahkan Luke, lindungi dia dengan baik. Lukas mengangguk, jangan khawatir, Pak, saya akan ada di sisinya. Luke yakin dia bisa melumpuhkan orang biasa seperti Levi dalam waktu singkat. Dia berpikir bahwa dia terlalu memenuhi syarat untuk pekerjaan itu, sebenarnya. Ayo pergi, Lukas. Setelah Winston pergi, Una memimpin Luke dan anak buahnya ke Levi. Tak lama kemudian, keluarga Gonzales tiba di bandara. Ayah, ini perjalanan pribadi Percy. Dia naik pesawat komersial, aku tidak bisa menemuinya, karena Sander pun tidak akan ada di sini, kata Andy. Winston menyeringai, jangan khawatir, saya akan menangani ini. Hari ini, saya akan membawa Panglima Covington, tidak, Tuan Covington. Pesawat Percy mendarat setelah beberapa saat. Begitu Winston dan yang lainnya melihat Percy, yang mengenakan pakaian polos, mereka segera menghampiri, untuk menyambutnya. Halo, Mer. Covington, saya Winston Gonzales dari Northampton. Setelah mendengar kabar kedatangan Anda, saya di sini untuk menyambut Anda. Winston tersenyum dan menyapa. Percy tercengang, menyambut Winston sebagai balasannya, dia berbicara, Mer. Gonzales, saya pernah mendengar tentang Anda. Tuan Covington, saya ingin tahu apakah Anda mau datang ke tempat saya. Winston menawarkan. Percy menyeringai dan menolak undangannya, Mer. Gonzales, saya di sini di Northampton untuk mengunjungi kerabat saya. Maaf. Winston dan yang lainnya tercengang. Mer. Covington, Anda punya kerabat di Northampton. Ya, saya menganggapnya sebagai saudara saya. Dia adalah orang ketiga terpenting dalam hidup saya, selain orang tua saya. Dia memberi saya kesempatan kedua dalam hidup, jadi dia kerabat dekat saya. Percy tertawa. Biarkan aku memberimu tumpangan. Percy hendak mengatakan tidak, tetapi Winston buru-buru menambahkan, Mer. Covington, tolong jangan menolak. Orang lain akan mengetahui kedatangan Anda di Northampton dan mendatangi Anda. Jika Anda tidak ingin mereka mengganggu Anda, saya dapat mengatur perjalanan Anda menjadi lancar. Setelah dipikir-pikir, Percy menyadari bahwa Winston benar. Dia bisa mengirimnya pergi, tetapi orang lain dengan niat yang sama akan datang mengganggunya. Terima kasih, Tuan Gonzales. Pada akhirnya, Percy masuk ke mobil Winston. Kemana tujuan Anda, Tuan Covington? Tanya Winston. Bayview Garden, jawab Percy sambil tersenyum. Memang, dia datang ke Northampton lebih awal agar bisa bertemu Levi. Jika dia tiba di Northampton tepat pada waktunya untuk upacara pengangkatannya, dia akan sibuk dengan pekerjaan. Alasan dia datang lebih awal adalah agar dia bisa menghabiskan waktu bersama Levi. Bayview Garden, kedengarannya familiar, renung Winston. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Sementara itu, Una datang dengan konvoi mobilnya. Bab 332. Ratusan pria turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Levi dengan mengancam. Semua orang yang melihat mereka buru-buru menyingkir, dan penjaga keamanan sudah menghilang. Zoe dan Iris ada di sebelah, ketika orang-orang itu tiba. Zoe secara naluriah ingin pergi, tetapi Iris menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi. Keluarga Gonzales mengirim orang-orang ini, jadi Levi harus menangani mereka sendiri. Iris mendesak. Tim keamanan keluarga Gonzales mengetuk pintu terus-menerus. Ketukan mereka yang tak henti-hentinya membangunkan Levi. Dia datang ke pintu, benar-benar kesal. Kamu berisik sekali. Dia meraung begitu dia membuka pintu. Sungguh kurang ajar. Levi Garrison, apa kamu tahu kesalahanmu? Lukas menuntut. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Levi membalas. Kamu tahu bahwa Darren didukung oleh keluarga Gonzales, tapi kamu telah menyakitinya berulang kali. Apakah kamu tidak mengindahkan kami? Una bertanya dengan marah. Beraninya keluarga rendahan sepertimu bertingkah di depanku. Kamu punya keinginan mati. Levi sangat marah. Levi Garrison, sialan kau. Una memelototinya. Bahkan Una mengutuk dengan marah. Saat itu, konvoi Winston tiba di pintu masuk Bayview Garden. Penjaga keamanan di pintu masuk bertanya-tanya, mengapa konvoi lain datang? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Terima kasih, Mer. Gonzales. Saya rasa Anda tidak boleh datang, karena dia tidak suka orang asing. Percy tersenyum dan berterima kasih kepada Winston. Oke, sampai jumpa lagi.
Tuan Covington. Winston dan yang lainnya memperhatikan saat Percy masuk ke Bayview Garden. Namun, mereka tidak segera pergi. Cari tahu siapa kerabat yang dibicarakan Percy. Aku ingin detail tentang pria itu. Winston memerintahkan. Ya Pak. Winston memanggil dua anak buahnya. Ayo, mari kita cari tahu ke gedung Manamer. Covington menuju. Sementara itu, Levi dan Una masih saling melotot. Luke melangkah maju dengan senyum mengejek di wajahnya. Biasanya aku tidak akan berurusan dengan orang sepertimu, tapi karena kamu sudah terlalu sering menghina keluarga Gonzales, aku di sini untuk memberimu pelajaran. Una mencibir, jika kamu bersedia merendahkan kakiku, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Levi memusatkan pandangannya pada Una. Tiba-tiba, dia menamparkan wajah Una tanpa peringatan. Itu adalah tamparan yang keras dan keras. Semua orang yang melihat hal itu tercengang, apalagi Una sendiri. Saat Una merasakan sakit yang menyengat di pipinya, dia terlambat menyadari bahwa dia telah menamparnya. Kamu, beraninya kamu menamparku. Una memegang pipinya saat dia menatap Levi dengan tidak percaya. Bajingan, Luke, tangkap dia, dia berteriak dengan marah. Setelah menerima pesanannya, Luke segera mengambil tindakan. Dia memukul tinjunya, yang disertai dengan ledakan udara. Kekuatan yang dihasilkan dari pukulannya menyebabkan semua orang mundur selangkah. Pukulannya sangat kuat. Tidak heran dia adalah petarung terbaik di Northampton. Levi berdiri terpaku di tempat seolah-olah dia tercengang, jadi Luke yakin bahwa pukulannya yang kuat dan cepat akan melukai Levi dengan parah. Saat pukulan Luke hendak mengenai wajah Levi, seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya dan menerima pukulannya. Luke segera merasakan energi yang kuat menyerangnya. Dia tersandung 6 langkah mundur sebelum dia berhenti. Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Percy, yang berdiri tepat di depannya. Levi tidak berharap dia muncul secara langsung. Percy mungkin sudah pensiun karena cederanya, tapi dia masih seorang prajurit yang terampil. Dia pernah menjadi prajurit pemberani di medan perang yang telah melindungi Erudia. Bab 333. Tidak ada pengecut di Brigade Besi. Beraninya kamu berkumpul di depan umum. Apakah kamu tidak menghormati hukum? Percy bertanya dengan dingin. Una membela diri, keluarga Gonzales adalah hukum di Northampton. Kamu tampaknya ahli. Apakah kamu ingin bekerja untuk kami? Kami akan menghajar orang ini hari ini. Menyingkirlah. Luke masih menatap Percy. Sudah lama sejak dia bertemu seseorang yang terampil seperti dia. Aku benci pengganggu, jadi aku akan campur tangan dalam masalah ini hari ini. Levi mungkin adalah dewa perang, tetapi dia juga akan campur tangan, bahkan jika Levi adalah warga negara biasa. Kamu mau mati, Lukas berseru dengan marah. Berhenti. Saat hendak mengambil tindakan, seseorang menegurnya. Semua orang menoleh ke belakang untuk melihat Winston mendekati mereka. Kakek, kupikir kau akan menjemput Covington dari bandara. Kenapa kau ada di sini? Una penasaran. Winston hampir meledak dalam kemarahan. Bodoh, Panglima Covington berdiri tepat di depan Anda. Kakek, kami akan memberi Levi pelajaran ketika orang bodoh ini muncul. Luke, tangani dia, perintah Una. Sebelum Luke bisa mengambil tindakan, Winston menghampirinya, menamparnya dengan keras. Pipi kanan Una langsung membengkak, dan wajahnya yang cantik bengkak seperti ikan buntal. Una tercengang. Dia tidak menyangka akan ditampar 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Yang lain termasuk Percy juga tercengang. Kakek, mengapa kamu menamparku? Una meratap. Luke bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, ada apa? Winston menggonggong dengan marah, kau tahu siapa dia? Dia Panglima Wilayah Perang Hampton Utara, Percy Covington. Semua orang tersentak kaget setelah mendengar kata-katanya. Mereka benar-benar terperangah. Ternyata pria itu adalah Panglima Perang Zona Perang. Betapa besar kesalahpahaman itu. Luke terlambat menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia langsung berkeringat dingin. Bahkan Una terdiam saat dia menatap Percy. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi Panglima tertinggi. Sial, aku bahkan menghinanya dan mengklaim bahwa keluarga Gonzales adalah hukum di Northampton. Setelah Percy mengetahui apa yang sedang terjadi, dia mencemooh, jadi kamu dari keluarga Gonzales. Kamu sangat berbeda dari Tuan Gonzales. Dia baik, namun kamu telah bertindak seperti seorang tiran, mengklaim bahwa keluarga Gonzales adalah hukum di Hampton Utara. Bahkan Winston terkejut dengan kata-kata Percy. Panglima Covington meminta pertanggungjawaban kita. Panglima tertinggi Covington, orang bodoh tidak bersalah. Itu adalah kesalahan lidah. Tolong jangan dimasukkan ke hati, Winston langsung meminta maaf. Ya, Panglima Covington, kami minta maaf. Maafkan kami. Una dan yang lainnya buru-buru meminta maaf. Luke begitu ketakutan sampai-sampai dia akan merendahkan diri di kaki Percy. Kamu seharusnya yang meminta maaf padanya, bukan aku. Beraninya kamu membawa begitu banyak orang untuk mengganggunya di pagi hari. Percy berkata dengan suara dingin. Tuan Garrison,
kami minta maaf karena mengganggu Anda. Anggap saja seimbang. Winston adalah rubah yang licik dan mengisyaratkan bahwa dia akan berhenti mencari kesalahan Levi atas masalah Darren. Itu adalah pertunjukan, demi Perci. Bab 334. Ya, Darren dan putranya pantas dipukuli. Una menimpali. Maafkan kami, Tuan Garnison. Luke memimpin anak buahnya untuk meminta maaf kepada Levi. Setelah melihat tindakan mereka, Perci mengangguk puas. Ini jauh lebih baik, Gonzales, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Anggap saja saya membalas budi Anda, karena Anda telah memberi saya tumpangan di sini, Perci mengumumkan. Jika kita berada di tempat lain, orang-orang ini harus mati, karena menghina Dewa Perangku. Perci memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh karena dia tidak ingin membuat masalah besar. Winston tampak bingung. Akan sulit untuk membut Covington setelah apa yang terjadi. Aku akan membawa orang-orang bodoh ini pergi. Sampai jumpa lagi, Panglima Covington. Winston hendak pergi bersama yang lain ketika seseorang angkat bicara. Tunggu, apa aku menyuruhmu pergi? Itu adalah Levi. Dia memelototi Winston dan yang lainnya. Perci tidak akan mengejar masalah ini, tapi aku akan melakukannya. Apa, Winston dan yang lainnya tidak percaya? Perci mengizinkan kami pergi, tapi Levi tidak. Apakah dia lintah? Dia pikir dia siapa? Beraninya dia memprovokasi keluarga kita. Kau menggangguku pagi-pagi begini. Apa menurutmu aku sasaran empuk? Levi berbicara dengan dingin. Winston dan yang lainnya tetap acuh tak acuh, tapi Perci ketakutan. Dia tahu bahwa Levi marah. Winston mencoba menahan amarahnya sambil bertanya, Tuan Garrison, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kamu ingin aku melepaskanmu, semua orang di keluarga Gonzales harus datang dan berlutut di depanku untuk 1 hari. Jika tidak, Anda akan menderita akhir yang sama dengan kamar dagang Hampton Utara dengan menghilang dari Hampton Utara. Suara Levi seperti pisau tajam. Perci yakin bahwa Levi benar-benar bersungguh-sungguh. Hampton Utara sedang runtuh, dan kamar dagang Hampton Utara akan dihancurkan juga, pikirnya. Hahaha, Una tertawa terbahak-bahak. Levi, apakah kamu pikir kamu orang yang berpengaruh? Apakah kamu menggunakan pengaruh Panglima Covington untuk mengancam kami? Kamu hanyalah lintah, bermimpilah. Winston juga marah. Panglima Covington dan kami tidak menyimpan dendam satu sama lain. Jangan gunakan dia untuk mengancam kami. Levi hanya mencibir, aku sudah memperingatkanmu terakhir kali, tapi kau menolak untuk mengindahkan peringatanku. Baiklah, turun bersama dengan kamar dagang Hampton Utara. Pernyataan Levi membuat Winston dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Ternyata Levi adalah pria ambisius yang ingin menjatuhkan keluarga Gonzales dan kamar dagang Hampton Utara. Haha, lelucon yang luar biasa. Tidak ada seorang pun di Northampton yang bisa menjatuhkan keluarga kita dan kamar dagang Hampton Utara. Bahkan Nielsen pun tidak bisa. Ya, tidak ada yang cukup mampu melakukannya. Winston dan rombongannya sangat bangga. Bermain-main dengan mereka sama dengan mengacaukan yayasan Northampton. Siapa yang cukup mampu melakukannya? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menangani keluargamu, Levi mengumumkan dengan dingin. Baiklah, kita lihat saja nanti, Winston dan rombongannya terkekeh. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Perci, mereka segera pergi. Mereka tidak takut pada Levi. Sebaliknya, mereka takut menyinggung Perci. Dewa Perang, aku di sini untuk melihatmu. Perci menatap Levi dengan penuh semangat dan dia hampir berlutut. 3 tahun lalu, sebelum dia pensiun, jika Levi tidak menyelamatkannya di medan perang, dia pasti sudah mati sekarang. Levi adalah orang yang memberinya kehidupan baru. Covington, mengapa kamu datang lebih awal dari yang diharapkan? Levi bertanya. Dewa Perang, aku di sini untuk melihatmu dan istrimu, Perci tersenyum dan menjawab. Masuklah. Levi membawanya ke dalam rumah. Sementara itu, gerakan Zoe masih dibatasi oleh Iris. Kenapa di luar begitu sepi? Bab 335. Iris pergi ke jendela, tetapi menyadari bahwa semua orang telah pergi. Dia berlari keluar bersama Zoe. Orang-orang itu sudah pergi. Apakah Levi dalam masalah? Zoe dan Iris memasuki rumah sekaligus. Saat mereka memasuki rumah, mereka terpana dengan apa yang mereka lihat. Levi sedang berbicara dengan orang asing. Perci melihat Zoe dan langsung berdiri. Ini adalah, Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu. Covington, ini istriku, itu sahabatnya, Levi memperkenalkan. Sayang, ini teman baikku, Perci Covington. Dia baru saja tiba dari Vermont. Zoe menyapa Perci dengan hangat setelah mendengar perkenalan Levi, tapi Iris melipat tangannya dengan arogan. Dia menatap Perci, tatapannya penuh dengan penghinaan. Teman Levi, seberapa baik temannya itu? Dia telah bertemu banyak orang dan berpikir bahwa dia melihat menembus Perci. Perci mungkin tampak mengesankan, tetapi dia telah kehilangan keunggulannya. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti dalam kesulitan.
Karena itu, dia tidak tertarik padanya. Ngomong-ngomong, di mana anak buah keluarga Gonzales? Kukira mereka ada di sini untuk membalas dendam padamu. Kenapa mereka pergi? Iris bertanya. Mereka kabur ketakutan. Tunggu dan lihat saja, mereka akan segera datang untuk meminta maaf padaku, kata Levi. Keluarga Gonzales, meminta maaf padamu, bermimpilah. Iris menolak untuk percaya padanya. Zoe juga tidak akan mempercayainya. Perci hanya menyeringai, aku tidak sengaja menabrak mereka, jadi aku berbicara dengan Mer. Gonzales dan dia setuju untuk tidak membahasnya. Iris mengejek, kamu pikir kamu siapa? Mengapa Winston mau mendengarkanmu? Seketika, Zoe membuat panggilan untuk mengkonfirmasi klaim Perci. Iris, itu benar, keluarga Gonzales setuju untuk menyebutnya genap. Seru Zoe senang. Apa itu benar-benar terjadi? Setelah dipikir-pikir, Iris menyatakan, Tuan Gonzales cukup baik untuk memaafkan kalian. Perci tersenyum dan tetap diam. Sementara itu, di villa terbesar dan termewah di Northampton. Pak, saya sudah bertanya-tanya, tapi tidak ada yang tahu siapa kerabat Panglima Covington, pengurus rumah itu melaporkan dengan kecewa. Winston menjawab, itu sesuai harapan saya. Kami akan mengetahuinya jika orang lain mengetahuinya. Kami akan mengirim seseorang untuk memata-matai Panglima Covington untuk mencari tahu siapa kerabatnya. Tidak Pak, Luke buru-buru memotong. Kenapa? Tanya Winston. Panglima tertinggi Covington adalah seseorang yang belum kupahami kedalaman kemampuannya. Dia hampir sebanding denganku. Jika kamu mengirim seseorang untuk memata-matai dia, dia pasti akan mengetahuinya, Luke menjelaskan. Apa, Panglima itu kuat? Clint menarik napas tajam. Aku pernah mendengar bahwa semua orang di Brigade Besi sangat kuat. Sepertinya rumor itu benar. Kita harus menunggu untuk menghadiri upacara pengangkatan. Winston menatap Una. Una, berdandanlah yang bagus. Kamu harus menghadiri acara dengan pakaian terbaikmu. Kenapa begitu, kakek? Una tidak tahu apa yang direncanakan kakeknya. Aku pernah mendengar bahwa God of War berusia 20-an, dan dia masih lajang. Bagaimana jika dia menyukaimu? Kata-kata Winston menggores hati Una. Dewa Perang adalah pahlawan terbesar di Erudia. Setiap wanita bermimpi menikah dengannya. Sekarang dia diberi kesempatan besar untuk bertemu dengannya, tentu saja, dia sangat gembira. Ya, kami akan menjodohkanmu dengannya. Kamu akan menjadi pasangan yang cocok untuknya. Kamu bisa menjadi istri Dewa Perang. Clint berseru senang. Winston mengelus dagunya. Ya, sekarang setelah kita mengenal Panglima tertinggi Covington, kita dapat meminta bantuannya. Itu sangat mungkin terjadi. Kata-kata mereka langsung menggugah imajinasi Una. Dia berharap upacara akan segera dimulai, jadi dia bisa melihat Dewa Perang. Bab 336. Rencana keluarga Gonzales adalah menikahkan Una dengan Dewa Perang. Bagaimana jika Dewa Perang tidak menyukainya? Seseorang bertanya. Semua orang dibuat terdiam oleh pertanyaan itu. Itu juga sangat mungkin. Luke menyarankan, aku punya ide. Kita bisa menipu Dewa Perang untuk tidur dengan Nona Una. Dia tidak bisa membatalkan tindakannya, jadi dia harus menikahinya setelah itu. Mata Winston berbinar. Itu adalah rencana yang brilian. Keluarga Gonzales sedang merencanakan agar Levi akhirnya menikahi Una. Sementara keluarga Gonzales bersekongkol, anggota Kamar Dagang Hampton Utara juga sibuk membuat rencana sendiri. Bagaimanapun, Morris Group akhirnya menjadi ancaman yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Segalanya menjadi di luar kendali mereka, dan mereka kehabisan ide untuk melakukan apa. Satu-satunya rencana yang mereka miliki adalah menemukan cara untuk mengasosiasikan diri mereka dengan Dewa Perang dan Panglima Covington. Itulah mengapa mereka mengundang Grover Cook malam ini. Mereka berharap bahwa dia akan dapat membantu mereka menemukan sebuah ide. Morris Group telah berkembang dengan pesat belakangan ini. Banyak perusahaan menawarkan mereka segala macam perlakuan istimewa. Kurasa karena itu membantu perekonomian Northampton, itu hal yang bagus, renung Grover. Tapi pada tingkat ini, mereka akan segera mengambil alih pasar kita, yang membuat kita dalam situasi yang sangat genting. Mereka begitu ambisius sehingga mereka bahkan mengejar bisnis keluarga Gonzales. Hanya masalah waktu sebelum mereka mengejar kita selanjutnya. Eric dan yang lainnya resah. Apakah Anda punya ide, Tuan Cook? Clifford bertanya. Pria yang dimaksud menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak banyak yang akan datang dari bekerja dari bayang-bayang. Anda telah melihat sendiri kemampuan mereka untuk menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Dia berhenti sejenak sebelum menyarankan, mungkin Anda harus mencoba membeli Morris Group dengan paksa. Itu mungkin berhasil. Eric dan mata pria lainnya berkilat kejam. Baldwin tampak ragu ketika dia menyatakan, saya tidak berpikir itu akan semudah itu. Saya pernah mendengar tentang betapa misteriusnya bos Morris Group. Tidak ada yang tahu siapa dia. Sambil menggelengkan kepalanya, Wallace membantah, tidak sesulit itu. Apakah Anda lupa bagaimana dulu kita membeli perusahaan lain? Para pria itu saling bertukar pandang. Baiklah kalau begitu,
kalian mungkin harus fokus mempersiapkan upacara. Aku akan meminta Jesse untuk mengenalkanmu pada Dewa Perang dan Panglima Tertinggi Covington ketika saatnya tiba. Dengan mereka berdua yang mendukungmu, kamu akan tetap baik-baik saja bahkan jika kamu menari sedikit terlalu dekat dengan sisi ilegal, Grover menyelesaikan sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Mer. Kamar dagang Northampton selamanya akan berterima kasih kepada Anda. Laki-laki itu dengan sungguh-sungguh mengungkapkan. Setelah insiden di rumah sakit, Morris Group berkembang pesat. Para selebriti yang mendukung produk mereka juga menuai keuntungan dari ini dengan lonjakan besar undangan iklan. Sebaliknya, bisnis Everest Entertainment semakin memburuk. Hanya masalah waktu sebelum mereka bangkrut. Bab 337. Lil Lacey dan manajernya, Amelia, bahkan lebih parah. Mereka telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh seluruh industri dan tidak dapat menemukan satu cara pun untuk mengatasi larangan tersebut. Satu-satunya pilihan mereka yang tersisa adalah meninggalkan negara itu atau berganti profesi. Tapi tidak mungkin mereka membiarkan ini pergi begitu saja. Bagi mereka, ini semua salah Levi Garrison. Dia telah menghancurkan semua milik mereka, dan dia harus membayar. Dia harus mati. Mereka telah mencari seorang pembunuh untuk disewa selama beberapa hari sekarang. Anehnya, dunia bawah Northampton sangat sunyi, dan mereka gagal menemukan siapapun. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan pembunuh andal yang berasal dari kota selatan. Saat ini, mereka sedang bersantai di tempat tidur besar yang mewah di sebuah hotel bintang 5. Keduanya telanjang bulat saat mereka berpelukan dengan seorang pria dengan tato setan di dadanya. Dia adalah Quentin Land, seorang petinju bawah tanah yang hanya bisa mereka pekerjakan melalui beberapa koneksi. Terkenal di lingkaran pertempuran ilegal karena kejam, dia pernah membunuh 48 orang dalam 1 tahun. Saat ini peringkat nomor 5 di tinju bawah tanah, ia dijuluki Iblis. Selain tinju, dia juga dikenal melakukan pekerjaan kontrak seperti membunuh atau melukai seseorang. Apapun misinya, dia tidak pernah sekalipun gagal. Kebanyakan orang tidak akan mampu mempekerjakannya. Hanya karena Lil Lacey dan Amelia bersedia tidur dengannya, dia setuju untuk datang. Tentu saja, mereka masih harus membayar jasanya. Quentin, bawah tanah di Northampton anehnya akhir-akhir ini sepi. Aku bahkan tidak bisa menemukan pembunuh. Lil Lacey cemberut. Quentin mendengus dan menjawab, itu karena Dewa Perang, Liam Maci, dan Raja Hampton Utara, Jack Smith, telah dibawa keluar. Seseorang membersihkan dunia bawah, jadi itu sebabnya tidak ada yang mengambil kontrakmu. Ekspresi khawatir melintas di wajahnya, kalau begitu, apakah kamu yakin akan baik-baik saja? Aturan Northampton tidak bisa menghentikanku. Selama aku membunuh pria itu dan segera kembali ke Salt City, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Quentin berkata dengan percaya diri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang kaya mempekerjakannya untuk membunuh seseorang atau orang lain. Tidak masalah apakah itu di dalam negara atau di luar, dia tidak pernah tertangkap setelah membunuh seseorang. Kali ini tidak berbeda dengannya, dan dia tidak terlalu memikirkan targetnya. Dengan itu, dia menyematkan Lil Lacey di bawahnya. 1 jam kemudian, dia bangun untuk mengenakan pakaiannya. Berikan fotonya padaku, aku akan pergi setelah aku selesai dengannya, perintahnya. Lil Lacey buru-buru menyerahkan foto Levi kepadanya. Menerimanya, dia mengamati foto itu dengan cermat, mengingat ciri-ciri pria itu. Dari sampingnya, Amelia menyela, uangnya sudah ditransfer. Silakan periksa rekening Anda. Baiklah, tunggu kabar baikku, ini tidak akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Melemparkan jaket ke bahunya, Quentin pergi. Bab 338. Kedua wanita itu bertukar ekspresi gembira, mata mereka bersinar dingin. Levi Garrison, kamu berani menghancurkan kami. Yah, kamu bisa pergi ke neraka. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Quentin sebenarnya tidak datang sendiri. Dia telah membawa 4 orang bersamanya, masing-masing adalah petarung yang hebat. Menusuk belati melalui foto Levi untuk disematkan ke meja, dia memerintahkan, cari tahu di mana dia. Di sisi lain hal, Levi sedang makan BBQ bersama Benny dan Perci di BBQ Street yang bernama tepat. Dengan kepribadiannya yang riang, tidak mengherankan jika Perci sangat cocok dengan Ben. Mereka bertiga mengobrol dengan gembira tentang apa saja dan segala sesuatu di bawah matahari, meneguk hangat dari cangkir mereka saat mereka saling bersulang. Menjadi jalan yang paling banyak menjual makanan, penampilan Quentin dan anak buahnya tidak terlalu menarik perhatian. Namun, aura mengancam yang mereka berikan membuat orang yang lewat tanpa sadar mundur. Mereka berdiri di tikungan, memata-matai ketiga pria yang sedang minum dan makan BBQ. Salah satu pria yang dikirim Quentin kembali untuk melaporkan, Tuan Quentin, sudah dikonfirmasi. Pria itu adalah Levi Garrison. Quentin mengangguk. Oke, semuanya, tunggu sinyalku. Salah satu bawahannya bertanya, bagaimana dengan 2 pria lainnya? Bunuh mereka juga. Pandangan haus darah memasuki mata Quentin.
Saat ini, Levi hanyalah mayat lain di benaknya. 3, 2, 1. Kelompok 5 orang itu berlari ke arah Levi, dengan tangan mereka menggenggam erat senjata yang tersembunyi di balik jas mereka. Dalam hitungan detik, mereka sudah berada di atas 3 pria yang tidak curiga. Atau begitulah pikir mereka. Sebenarnya, Levi dan Percy telah mendeteksi keberadaan mereka sejak lama. Mereka tiba-tiba berbalik, mengejutkan kelima pembunuh itu. Levi Garrison, seseorang sangat menginginkanmu mati. Sekarang, mati. Quentin mengeluarkan belati dari balik jasnya, bilahnya berkilauan dingin saat dia mengayunkannya ke arah Levi. Keempat bawahannya melakukan hal yang sama, menyerang Benny dan Percy. Gerakan mereka secepat kilat dan cair seperti air. Tidak heran mereka ahli. Yang bisa dilihat Benny hanyalah bilah baja yang terbang ke arahnya saat dia membeku di tempat karena terkejut. Kecepatannya terlalu cepat. Rasa dingin menyelimuti tubuh Benny, dan dia bersumpah darahnya membeku di nadinya. Pada saat itu, hampir seperti rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Jadi begini rasanya mendekati kematian. Kegembiraan menjalari Quentin pada saat itu. Senjatanya berjarak kurang dari 1 cm dari leher Levi sekarang. Yang harus dia lakukan hanyalah menempelkannya, dan misinya akan selesai. Detik berikutnya, ada suara dering, dan dia bisa merasakan tekanan diterapkan pada bilahnya. Yang mengejutkannya, Levi telah menghentikan belati dengan mengepalkannya di antara 2 jari. Luar biasa, yang dibutuhkan hanyalah putaran jari-jarinya yang cekatan, dan bilahnya patah menjadi 2. Belati yang patah menusuk tubuh Quentin. Betapa menakutkan. Quentin telah bertinju di bawah tanah selama 20 tahun, namun dia belum pernah melihat pria yang lebih menakutkan daripada Levi. Bab 339. Quentin menatap tak percaya saat anak buahnya dikirim terbang oleh Percy, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Monster sialan macam apa mereka berdua? Mereka berlima adalah beberapa petarung terbaik di dunia bawah, namun sebelum kedua pria ini, mereka praktis sampah. Menyadari tidak mungkin mereka akan menang, dia dengan cepat berteriak, mundur. Kelima pria itu bergegas keluar dari sana secepat mungkin. Sebelum mereka bisa pergi jauh, sekelompok besar pria terlihat di ujung jalan di depan mereka. Setidaknya ada 100 orang atau lebih. Pasukan pria yang sesungguhnya menyerang Quentin dan sejenisnya. Ini adalah anak buah Nueve dan Trey. Mereka datang untuk membantu saat mereka mengetahui bahwa Levi sedang dalam masalah. Wajah para pembunuh jatuh, dan mereka berbalik untuk kembali ke arah lain. Mereka baru saja mengambil beberapa langkah ketika sekelompok pria lain muncul di hadapan mereka. Pria bertubuh kekar ini berbeda karena mereka memiliki warna kulit yang berbeda-beda dan jelas orang asing. Memimpin kelompok itu tidak lain adalah James. Sialan. Quentin bisa saja mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi saat keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Siapa sih yang membuat kita kesal? Jika saya tahu orang ini akan sangat kuat, saya tidak akan datang. Sekarang aku dalam masalah besar. Akankah aku bertahan dari ini? Lil Lacey, Amelia Maki, dasar jalang. Kau menjebakku. Saudaraku, orang-orang ini benar-benar berani menyerang Tuan Garnison. Tangkap mereka, James berteriak. Segera, 2 kelompok besar pria menyerbu para pembunuh. Bahkan dengan kekuatan bertarung mereka, Quentin dan anak buahnya telah menderita luka sebelumnya. Ada juga fakta bahwa mereka kalah jumlah. Dalam waktu singkat, mereka dipukuli sampai hampir mati. Tulang yang tak terhitung jumlahnya telah patah, dan darah mereka sendiri menodai mereka merah. Untuk menambah penghinaan pada cedera, mereka dibuang ke tempat sampah di akhir. Tak lama setelah itu, Levi menerima pesan dan pergi. Itu dari Azure Dragon, yang mengatakan dia sudah tahu siapa yang mengirim para pembunuh. Di Hotel Hilton, Lil Lacey dan Amelia semakin cemas saat mereka menunggu di kamar hotel mereka. 1 jam berlalu, dan tetap saja, tidak ada kabar dari Quentin. Tak perlu dikatakan, mereka lebih dari sedikit khawatir. Kenapa dia tidak melapor? Lil Lacey mencengkeram teleponnya dan menatapnya dengan intens. Seolah-olah dengan melakukan itu akan secara ajaib berpadu dengan pesan atau panggilan telepon. Pasti ada sesuatu yang salah, Amelia mendesak, kita harus meninggalkan Northampton sekarang juga. Aku terus merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Baik. Mereka dengan cepat mengemasi tas mereka sebelum Amelia pergi untuk membuka pintu. Pintu dibanting terbuka dengan tendangan dari luar. Kekuatan di balik tendangan itu begitu kuat sehingga Amelia pingsan di pintu. Azure Dragon dan Levi muncul di ambang pintu. Dan menurut kalian, kemana kalian akan pergi? Levi bertanya sambil tersenyum. Apa, bagaimana kamu masih hidup? Kejutan dan ketakutan terpancar di mata Lil Lacey. Dengan senyum bermain di bibirnya, dia menjawab dengan santai, hahaha, itu karena orang-orang yang kamu kirim untuk membunuhku adalah sampah. Aku cukup yakin mereka sudah mati sekarang. Apa, tidak, itu tidak mungkin. Dia Quentin Len, iblis dari ring tinju bawah tanah. Dia seharusnya menjadi salah satu pembunuh terbaik di luar sana.
Tidak mungkin kamu bisa selamat darinya. Dia berteriak gila. Kalian telah terbukti bersalah atas percobaan pembunuhan. Teman-teman, bawa dia pergi. Bab 340. Mendengar kata-kata Levi, Xavier Field masuk ke ruangan dengan pasukan polisi di belakangnya. Dalam beberapa saat, Lil Lacey dan Amelia yang tidak sadarkan diri ditangkap dan diseret. Levi tidak terkesan dengan apa yang disebut iblis ini. Orang bodoh yang kurang ajar itu mengira dia bisa membunuhnya. Hah, dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Di malam hari, berita tentang bagaimana iblis dari kota selatan, Quentin Lane, datang untuk membunuh Levi tetapi terbunuh malah menyebar seperti api. Hahaha, apakah Garrison tidak mengenal rasa takut? Quentin Lane adalah anak baptis Sebastian Lopez. Killing Lane pada dasarnya meminta kematian. Winston Gonzales tertawa terbahak-bahak. Una memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Kakek, apakah ini berarti Garrison tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini? Tentu saja, Lopez tidak punya anak sendiri, jadi Lane pada dasarnya adalah segalanya. Garrison benar-benar melakukannya kali ini. Winston mengelus jenggotnya sambil terkekeh. Hah, beraninya dia mengancam keluarga kita. Ini benar-benar karma yang akan menggigit pantatnya. Una sudah bisa membayangkan nasib apa yang akan menimpa Levi, dan dia sudah tidak sabar menunggu. Upacara pelantikan tinggal 3 hari lagi. Percy telah kembali ke Northampton Warzone untuk bersiap, jadi Levi juga kembali bekerja di perusahaan. Iris, yang baru saja keluar dari rapat, menerima panggilan telepon. Beberapa detik kemudian, dia menutup telepon dengan wajah pucat. Semua orang di sekelilingnya tahu ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Salah satu staf yang bersangkutan bertanya, Nona Annabel, apakah semuanya baik-baik saja? Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku baik-baik saja. Casey, bisakah kamu menyiapkan mobil untukku? Aku perlu keluar sebentar. Ingat, tidak ada sopir. Setelah itu, dia pergi sendirian menuju Bandara Internasional Northampton. Ketika dia tiba, seorang pria berkacamata berjas masuk ke dalam mobil ketika dia melihatnya. Louis Lone, keluar dari mobilku. Aku tidak pernah bilang kau boleh masuk. Kau akan mengotori kursiku. Dia mendesis dengan marah. Louis melepas kacamatanya dan menyeka lensanya. Senyum tersungging di bibirnya saat dia berkata, Iris, aku mantan pacarmu. Setidaknya kamu harus sedikit sopan, bukan? Kenapa sikapnya masam? Rage memutar wajahnya yang cantik saat dia menggeram, Huff. Siapa yang mau bersikap sopan kepada bajingan sepertimu? Ketika dia pergi ke luar negeri, dia memiliki hubungan singkat dengan pria ini. Yang membuatnya jijik, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan bahwa dia adalah bajingan sejati. Dia telah bersama 8 wanita lain saat mereka masih berkencan. 8. Dia langsung menuntut untuk putus dan memperlakukan kejadian ini sebagai masalah rasa malu pribadi. Meski bangga, dia menolak memberitahu siapapun tentang kesalahan penilaiannya yang singkat. Karenanya, bahkan Zoe tidak tahu tentang dia. Mengapa kamu datang untuk menjemputku di bandara jika kamu masih tidak memiliki perasaan terhadapku? Louis tertawa. Dia bahkan memiliki keberanian untuk mencoba dan meraih tangan Iris. Pergilah. Dia mendorongnya pergi dengan kasar dan meludah, aku tidak datang untuk menjemputmu. Katakan saja apa yang harus aku lakukan sebelum kamu menyerahkan barang-barang itu. Kenapa terburu-buru? Aku orang yang bisa dipercaya, sungguh. Aku telah membantumu merahasiakannya selama bertahun-tahun dan tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Anda, Iris menggertakkan giginya begitu keras hingga rahangnya terasa sakit. Sejak mereka putus, dia telah menyimpan rahasia pribadinya di atas kepalanya dan menggunakannya untuk memerasnya. Dia sudah memberinya beberapa juta dalam beberapa tahun terakhir. Bicaralah, berapa banyak sebelum kamu mengembalikannya kepadaku? Dia bertanya. Apa yang saya inginkan kali ini mungkin agak sulit bagi Anda, tetapi Anda tetap harus setuju. Jika tidak, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan segera mengungkapkan rahasia Anda ke publik. Nanti hancur, dia mengancam. Kamu, Iris sangat marah, namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu.